Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Saputra. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengganti, yaitu merangkum dari pertemuan 8 sampai 14. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 8, yaitu tentang ruang lingkup dinamika kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan cara berpikir, berbuat, dan hasil karya manusia. Menurut Brightech, kebudayaan terdiri dari gagasan, norma, dan benda hasil budaya. Kebudayaan tidak bersifat statis, tetapi terus berubah mengikuti kehidupan manusia. Perubahan yang terus bergerak disebut dinamika kebudayaan, yaitu interaksi dan penyesuaian manusia terhadap keadaan sosial. 2. Pengertian dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan adalah proses perubahan dalam kebudayaan seiring perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Perubahan bisa terjadi cepat atau lambat, tergantung pada lingkungan dan kondisi sosial. Menurut Haviland, kemampuan kebudayaan untuk berubah adalah sifat penting agar bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Kwejarang-Ningrat menjelaskan bahwa perubahan budaya terjadi melalui perkembangan ekonomi, pendidikan, dan organisasi sosial. Contohnya di Indonesia, perubahan nilai, gaya hidup, dan teknologi akibat globalisasi. 3. Proses pembudayaan atau proses dinamika sosial. Proses ini menjelaskan bagaimana kebudayaan terbentuk dan diwariskan menjadi 6, yaitu ada di internalisasi, penampilan nilai sejak kecil dalam diri individu, contohnya pendidikan dalam keluarga. Terus ada di sosialisasi, belajar norma dan perilaku dalam masyarakat. Contohnya, warga baru belajar kebiasaan daerah lainnya. Terus ada di ilkulturasi, penyesuaian diri terhadap aturan dan norma budaya. Contohnya membiasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Selanjutnya ada di difusi, penyebaran unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya ada di cara berpakaian atau berdagang dari budaya lain. Selanjutnya yaitu ada alkulturasi, penerimaan budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli. Contohnya yaitu ada kue lapis legit, gabungan dari Belanda dan Indonesia. Selanjutnya lagi ada di asimilasi, yaitu pelemburan dua budaya menjadi budaya baru. Contohnya yaitu ada di musik dangdut, hasil dari campuran Melayu dan India. 4. Proses dinamika kebudayaan menurut Kwejarang-Ningrat. Proses dinamika budaya meliputi A. Evolusi, perkembangan budaya dari sederhana ke kompleks. Bisa terjadi secara perlahan atau mikro dan makro. B. Difusi, penyebaran unsur budaya lewat migrasi, perdagangan, atau media. Contohnya, cara makan Eropa ditiru masyarakat Indonesia. C. Alkulturasi, yaitu perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Contohnya, arsitektur masjid bergaya Tionghoa, pakaian Betawi yang dipengaruhi budaya Cina. D. Asimilasi, yaitu pelemburan dua budaya menjadi budaya baru. Contohnya ada di kaligrafi Arab Indonesia, pakaian Muslim kebaya, musik dangdut. Selanjutnya ada di inovasi. Inovasi yaitu pembaruan budaya dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan pengaruh luar. Contohnya, penemuan teknologi baru. Perkembangan seni tradisional menjadi versi modern seperti
ketoprak televisi. Selanjutnya ada di nomor 6, yaitu contoh studi kasus suku Baduy. Penelitian Bahrudin dan Zurohman 2021 menunjukkan bahwa suku Baduy menghadapi dinamika budaya karena pengaruhnya globalisasi dan teknologi. Contohnya, Baduy luar mulai menggunakan teknologi seperti handphone, listrik tenaga surya, dan produk modern lainnya. Dan Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menolak budaya luar. Fenomena ini menggambarkan adanya proses alkulturasi dan asimilasi akibat kontak dengan budaya modern. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu dinamika kebudayaan adalah bukti bahwa budaya bersifat hidup dan berubah. Perubahan bisa bersumber dari dalam maupun luar masyarakat. Namun, setiap masyarakat memiliki cara berbeda dalam menyikapi perubahan. Ada yang menolak, ada yang menyesuaikan, dan ada yang meleburkannya menjadi bentuk budaya baru. Selanjutnya ada di pertemuan 9. Ruang lingkup dan perkembangan kajian antropologi sosial. Antropologi sosial adalah tentang pola perilaku manusia dalam masyarakat dan budaya. Di Inggris dan Eropa, istilah ini dominan, sementara di Amerika disebut antropologi budaya atau antropologi sosial kultural. Ruang lingkupnya mencakupi adat istiadat, ekonomi, politik, hukum, dan penyelesaian konflik. Ciri khas antropologi sosial menggunakan pendekatan holistik, memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh, mengandalkan observasi, partisipasi jangka panjang, dan pemahaman bahasa lokal. Fokus pada masyarakat kecil atau non-industri, meski kini juga mencakupi masyarakat modern. Mempelajari perbedaan dan persamaan budaya. Spesialis baru dalam antropologi sosial yaitu antropologi medis, antropologi ekonomi dan politik, antropologi agama, antropologi visual dan komunikasi. 2. Perkembangan kajian antropologi sosial. Akar sejarah antropologi sosial muncul dari studi klasik etnografi, linguistik, dan sosiologi abad ke-19. Tokoh awalnya Edward Taylor dan James Frazer. Periode awal abad ke-19 sampai abad ke-20. Dipengaruhi oleh teori evolusi sosial. Masyarakat dianggap berkembang dari primitif, barbar, dan beradab. Antropologi masih bersifat eksklusif dan etnosentris. Periode modern awal 1910 hingga 1940. Bronislaw Malinowski memperkenalkan metode kerja lapangan langsung atau bisa disebut observasi partisipan. A.R. Radcliffe Brown mengembangkan teori fungsionalisme struktural, yaitu bagaimana lembaga sosial menjaga keseimbangan masyarakat. Franz Boas memperkenalkan relativisme budaya. Setiap budaya harus dipahami dari sudut pandangnya sendiri. Periode modern awal 1910 hingga 1940. Bronislaw Malinowski memperkenalkan metode kerja lapangan langsung atau bisa disebut observasi partisipan. A.R. Radcliffe Brown mengembangkan teori fungsionalisme struktural, yaitu bagaimana lembaga sosial menjaga keseimbangan masyarakat. Franz Boas memperkenalkan relativisme budaya. Setiap budaya harus dipahami dari sudut pandangnya sendiri. Periode pasca Perang Dunia Kedua 1940 hingga 1970. Muncul teori neo-evolusionisme. V. Gordon
Churchill, Leslie White, Julian Stewart yang menekankan evolusi sosial baru. Robert Redfield memperkenalkan konsep kontinum rakyat perkotaan, mempelajari hubungan antara desa dan kota. Muncul sekolah Manchester, Max Gluckman yang meneliti konflik dan perubahan sosial. Terjadi perbedaan antara antropologi sosial Eropa dan antropologi budaya Amerika, namun kemudian saling berpengaruh. Kesimpulannya yang saya dapatkan, antropologi sosial berawal dari studi masyarakat primitif hingga kini mencakupi masyarakat modern. Menggunakan pendekatan holistik, observasi lapangan, dan fokus pada hubungan sosial dan budaya. Mengalami perkembangan teori yang beragam, evolusi, fungsionalisme, konflik, dan postmodernisme. Kini menjadi ilmu yang penting untuk memahami perubahan sosial, identitas budaya, komunikasi, dan globalisasi. Selanjutnya ada di pertemuan 10, yaitu ruang lingkup dan pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang terdiri atas 2 orang atau lebih, yang berinteraksi secara intensif dan teratur sehingga memiliki pembagian tugas, struktur, serta norma yang khas. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu 1. Kesadaran bersama. Ada rasa saling memiliki di antara anggota. 2. Kepentingan bersama. Dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Rasa kesatuan. Muncul loyalitas dan solidaritas anggota. 4. Perasaan bersama. We feeling. Anggota mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok. 5. Kebersamaan perilaku. Adanya pola perilaku kolektif yang serupa. 6. Norma kelompok. Terdapat aturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota. Proses pembentukan anggota sosial. Kelompok sosial terbentuk karena naluriisasi manusia untuk hidup bersama dan berinteraksi. 2 faktor utama penyebab seseorang bergabung dalam kelompok adalah kedekatan atau bisa disebut proximity, kesamaan bisa disebut similarity. Tipe-tipe kelompok sosial umum. 1. Kategori statistik. Berdasarkan ciri sama, contohnya misalnya umur. 2. Kategori sosial. Sadar akan kebersamaan. 3. Kelompok sosial konkret. Keluarga bati. 4. Kelompok sosial teratur. Orang yang menonton bola, contohnya. 5. Organisasi formal. Contohnya perusahaan, lembaga resmi. Kesimpulan yang saya dapatkan, kelompok sosial adalah wadah utama manusia untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Pembentukannya didasarkan oleh kebersamaan, kedekatan, dan tujuan bersama, serta diatur oleh norma dan struktur tertentu. Dalam masyarakat modern, kelompok sosial memiliki banyak bentuk dan fungsinya, mulai dari keluarga, organisasi kerja, hingga komunikasi hobi, yang semuanya membantu individu berkembangnya dan masyarakat menjadi teratur. Pertemuan 11, yaitu ruang lingkup dan terbentuknya sistem kekerabatan. Kekerabatan adalah konstruksi sosial budaya yang menciptakan jaringan hubungan sosial dan biologis individu. Artinya, hubungan keluarga bukan hanya karena saudara, tetapi juga dibentuk oleh budaya. Fungsi utama sistem kekerabatan. 1. Menghubungkan keluarga dan individu agar masyarakat bisa berfungsi secara sosial. 2. Menjamin kesenambungan hubungan antara generasi. 3.
membentuk hak, kewajiban, dan cara berinteraksi dalam masyarakat. Budaya menentukan siapa yang dianggap kerabat, bukan semata faktor biologis. Contohnya, definisi sepupu di satu budaya bisa berbeda dengan budaya lain. 2. Terbentuknya sistem kekerabatan, yaitu terbentuknya ada satu linear atau searah waktu, menggambarkan perubahan dari tradisional ke modern akibat faktor seperti urbanisasi dan industrialisasi. 2. Transisi, muncul tipe-tipe keluarga baru selama proses perubahan sosial. 3. Era sejarah, tiap zaman punya tipe keluarga khas, misalnya keluarga kolonial, keluarga Victoria. Teori penting Henry Maine 1963, hubungan sosial berubah dari berbasis status atau keturunan menjadi kontrak atau pilihan bebas. Ferdinand Tönnies 1957, masyarakat berubah dari Gemeinschaft atau komunikasi tradisional ke Gesellschaft, yaitu masyarakat modern. George P. Mudrock 1949, perubahan struktur kekerabatan dipengaruhi oleh peran gender dalam ekonomi. Contohnya, budaya cangkul, peran perempuan dominan, sistem matrilineal. Budaya pajak, peran laki-laki dominan, sistem patrilineal. 4. Struktur sosial dan kekerabatan. 2 orientasi besar masyarakat, yaitu 1. Faksionalisme atau sentripetal, menarik sumber daya dalam kelompok keluarga sendiri, lebih menekankan hubungan keturunan atau genealogis. Contohnya, masyarakat dengan sistem patrilineal atau matrilineal kuat. 2. Komunalisme, membuka hubungan dengan kelompok lainnya melalui perkawinan lintas keluarga, menekankan kerjasama dan timbal balik antar kelompok. Cocok dengan masyarakat modern atau terbuka. Jenis-jenis sistem kekerabatan. Menurut Lewis Henry Morgan 1871, ada 3 bentuk utama. 1. Kekerabatan garis atau Eskimo, fokus pada keluarga inti atau ayah, ibu, dan anak. Umum di masyarakat modern barat, Eropa atau Amerika. 2. Kekerabatan penggabungan 2 cabang, menggunakan keluarga besar berdasarkan garis keturunan patrilineal dan matrilineal, dikenal dalam masyarakat suku tradisional. 3. Kekerabatan generasi, semua orang dalam satu generasi dianggap saudara, menunjukkan struktur keluarga besar dan kolektif. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi 11, yaitu sistem kekerabatan bukan hanya urusan darah, tapi hasil instruksi budaya dan sosial. Ia berfungsi menjaga stabilitas sosial, warisan budaya, dan struktur masyarakat. Bentuknya bisa berbeda tergantung sejarah, ekonomi, dan nilai budaya masyarakat. Selanjutnya pertemuan 12, yaitu ruang lingkup dan proses terbentuknya suku bangsa. 1. Ruang lingkup suku bangsa adalah sekelompok manusia mengidentifikasi diri mereka berdasarkan garis keturunan, budaya, bahasa, dan agama, dan ciri biologis yang dianggap sama. Pandangan para ahli, Hendrik Barth dan Eric Wolf, etnisitas bukan sifat bawaan tetapi hasil interaksi sosial. Kwejaraningrat, suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesadaran dan identifikasi kebudayaan yang sama, yang sering diperkuat oleh kesatuan dan bahasa.
Kesimpulannya, ruang lingkup suku bangsa mencakupi kebersamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri biologis. 2. Proses terbentuknya suku bangsa etnogenesis. Etnogenesis adalah proses terbentuknya identitas suatu suku bangsa. Masyarakat menciptakan dan mewariskan nilai, norma, dan praktik budaya tertentu sehingga membentuk ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok lain. Ciri-ciri pembentukan suku bangsa yaitu 1. Sistem garis keturunan. Seperti yang pembahasan di materi 11, yaitu patrilineal garis ayah, contohnya suku Batak. Matrilineal garis ibu, contohnya suku Minangkabau. Bilateral kedua pihak, contohnya suku Jawa. 2. Percampuran antara suku dan ras. Misalnya, campuran suku lokal dan Tionghoa atau Eropa yang melahirkan istilah seperti Indo. 3. Kriteria penentu suatu suku bangsa. Menurut antropologi, suatu kelompok bisa disebut suku bangsa jika memiliki darah atau wilayah tertentu, rasa, identitas, dan sejarah bersama, bahasa atau logat yang sama, kesatuan ekologi dan sosial, frekuensi interaksi yang tinggi antar anggota. 4. Pandangan antropologi tentang suku dan negara. Fortes dan Evan Friedhart 1940 membedakan dua tipe masyarakat. Kelompok A memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi seperti negara. Kelompok B tidak memiliki otoritas terpusat atau pemerintahan formal. Contohnya masyarakat kesukuan. Pemerintahan kolonial kemudian menggunakan istilah suku sebagai kategori administratif untuk mengatur penduduk. 7. Konsep modern. Bonney 2011. Bonney membagi masyarakat menjadi 3 tahap. 1. Dunia kesukaan tribal world. Masyarakat kecil, homogen, tanpa pemerintahan terpusat. Hidup sederhana dan setara. 2. Kekaisaran imperial world. Masyarakat lebih besar dengan hierarki sosial. 3. Commercial world. Masyarakat global modern dengan sistem ekonomi kapitalistik. Dalam pandangan Bonney, masyarakat suku dianggap lebih egaliter dan memiliki kebebasan tinggi meskipun tanpa sistem pemerintahan formal. Kesimpulan yang saya dapatkan di pertemuan 12 yaitu suku bangsa terbentuk dari kebersamaan budaya dan sejarah, bukan semata keturunan biologis. Istilah suku memiliki akar kolonial dan sering disalahgunakan untuk menggambarkan masyarakat primitif. Dalam konteks modern, suku bangsa dipahami sebagai hasil proses sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang, bukan fenomena statis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.